Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Anda semuanya. Nama saya Oka Mutiara MPD. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari SMPS Muhammadiyah Plus Bengkalis. Guru Bergerak Indonesia Maju. Nah, persepsi saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, siswa adalah kertas kosong, di mana tugas guru adalah mengisinya sesuai kehendak guru. Dan siswa yang banyak bermain di kelas adalah siswa yang bermasalah, serta dalam pembelajaran dilarang menggunakan handphone. Setelah saya mempelajari tentang modul 1.1, saya mengetahui bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak hidup dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya bertugas mempertebal kodrat baik anak, bukan dasar hidup tumbuhnya anak. Pendidik ibarat petani, dan anak adalah padinya. Tugas pendidik adalah memupuk, mengairi, memelihara kondisi tanah, dan mengusir hama. Sedangkan padi tumbuh sesuai kodratnya dengan unggul dan berisik. Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ternyata anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alamnya berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid, di mana kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Akan tetapi, pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap menggunakan atau mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Nah, di sini saya juga mengetahui bahwa anak ternyata bukanlah kertas kosong, di mana anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka tujuan pendidikan ialah membantu dan memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Saya juga mempelajari mengenai budi pekerti, di mana budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan, sehingga menimbulkan tenaga. Di mana keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antar kakak adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Nah, saya juga mempelajari, ternyata bermain adalah kodrat anak. Bermain, menurut KHD, permainan itu adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau sebaliknya, belajar sambil bermain. Nah, pendidikan yang menghamba pada anak.
di mana pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak, memberi anak kemuliaan, mengikuti gaya belajarnya, dan mengutamakan kebutuhan, kenyamanan, dan kebahagiaan anak, bukan berdasarkan oleh kehendak guru. Saya juga mempelajari mengenai trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, di mana 3 istilah ini sangat sering kita dengar, namun ternyata artinya sangat dalam. Ing Ngarso Sung Tulodo itu berarti guru adalah teladan yang berada di depan anak. Ing Madyo Mangunkarso adalah guru mampu memberikan semangat di tengah-tengah anak, serta Tut Wuri Handayani, guru adalah pendorong, memberi semangat dan dorongan dari belakang sehingga siswa menjadi mandiri dalam mengerjakan tugasnya. Saya juga mempelajari mengenai asas Trikon untuk mengembangkan sistem pendidikan, di mana continue artinya pengembangan yang harus dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Serta convergent artinya pengembangan dapat dilakukan mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Namun tak lupa pula, konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, artinya berdasarkan budaya daerah kita masing-masing. Nah, setelah itu saya menyimpulkan ternyata proses pembelajaran yang seharusnya itu yaitu melibatkan permainan dalam pembelajaran, di mana permainan ini bisa kita masukkan ke dalam ice breaking atau proses pembelajaran atau dalam penugasan. Kemudian kita harus melibatkan TIK dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman anak yang hidup di abad ke-21, maka kesenangan mereka adalah bermain gawai. Maka tidak ada salahnya jika dalam pembelajaran memakai gawai, asal dengan kontrol penuh dari guru. Kemudian, anak harus senantiasa dibuat bahagia. Apapun aktivitas belajarnya, maka yang terpenting adalah membuat anak ceria, senantiasa tersenyum sehingga pembelajaran tidak membosankan. Kemudian, menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, di mana kita harus menggunakan berbagai sumber belajar, baik berupa buku, internet, lingkungan rumah, dan sekolah. Namun, adaptasi dari sumber tersebut harus disesuaikan dengan budaya daerah kita masing-masing. Nah, teman-teman, mari wujudkan merdeka belajar, bergerak untuk berdampak. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.